pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyu Anggoro Wibowo. Untuk pelayanan saya di Karanganyar 23 April 1985 untuk pendidikan SMK Muhammadiyah Negeri 2 Surakarta. Dan untuk nomor HP saya siapa tahu ada yang mau bertanya mengenai materi yang saya ajarkan nanti, silahkan di WA saja, saya telepon atau perlu di email juga sudah saya siapkan semuanya. Itu SMA negeri Pak ya, Muhammadiyah. Untuk peraturan kelas kita yaitu yang pertama dilarang makan di dalam kelas, yang kedua dilarang berisik, yang ketiga dilarang tidur. Untuk setting action dan rule, di depan saya, di sebelah kanan saya ada pintu, tangga, dan titik kumpulnya ada di depan ruangan depan kantor. Baik, saya mau absen dulu untuk siswa hari ini. Ada saya yang tidak hadir, Pak Moko, Pak Ali, Hadir. Ibu Mina, Ibu Intan. Ya, berarti hadir semuanya ya. Tidak ada yang mengisi ya. Oke, ini pelajaran yang minggu lalu yang saya sampaikan mengenai sirkulasi refrigeran pada sebuah AC split. Nah, untuk judul yang sekarang adalah cara pengisian refrigeran pada unit pendingin. Untuk unit kompetensinya melakukan proses pengisian refrigeran. Nah, untuk roadmap-nya, nama pelatihannya refrigerasi residensial. Untuk unit kompetensinya melakukan proses pengisian refrigeran. Elemen kompetensinya mengisi refrigeran ke dalam sistem. Dan kriteria unit kerja pengisian refrigeran dilakukan sesuai dengan metode yang kita tugas. Tujuan dan manfaatnya untuk pelatihan, peserta dapat mengisi dan mendata refrigeran sesuai dengan ketentuannya. Untuk manfaatnya, peserta mampu mengisi refrigeran sesuai dengan metode yang ditentukan. Untuk tahapannya yaitu pertama, persiapan dan pemeriksaan awal. Yang pertama, pemeriksaan awal, matikan listrik dulu. Untuk pemeriksaan unit adalah kita matikan listrik daripada nanti kita tersengat. Untuk yang kedua, pemeriksaan jenis refrigeran. Jenis refrigeran sendiri bisa dilihat dari nameplate yang sudah disediakan oleh perusahaan yang ditempelkan pada unit outdoor. Dan yang ketiga, pemeriksaan kebocoran. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jenisnya refrigeran itu yang mana? Nah, untuk jenis refrigeran sendiri, kalau yang di slide ini ada di R32, Pak. Jadi jenis refrigeran sendiri ada tiga macam untuk di AC split: R32, R22, R410. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, untuk tahapan kedua yaitu persiapan peralatan dan bahan. Untuk persiapan peralatan dan bahan, yang pertama alat yang dibutuhkan adalah manifold gauge. Manifold gauge ini kalau yang saya tampilkan ini adalah double manifold. Jadi ada warna biru, ada yang warna merah. Kalau warna biru ini untuk tekanan rendah. Kalau warna merah adalah untuk tekanan tinggi. Dan selangnya pun ada 3 jenis juga, 3 jenis dan 3 warna. Sesuai dengan manifold yang ada. Jadi untuk biru ini dia terhubung di potnya di tekanan rendah, merah
di port tekanan tinggi, dan yang kuning dia menuju vakum atau ke refrigeran. Untuk alat yang kedua yaitu vakum. Vakum adalah untuk sebuah alat untuk menghisap udara yang ada di sirkulasi pada sistem unit pendingin. Nah, ini adalah bahannya untuk refrigeran, di mana ini nanti akan diisikan ke dalam unit AC. Nah, untuk yang hijau ini yang saya sebut tadi R22, ini R410 dan ini R32. Tetapi untuk regulasi pemerintah di tahun 2035 ini akan hilang S22 karena dia tidak ramah lingkungan. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Iya, Pak. itu kenapa harus diisi, Pak? Kan sudah ada gasnya. Ya, Kenapa harus diisi? Kan sudah ada gasnya. karena kan di sini tadi kan ada kebocorannya, kemungkinan ada kebocoran. Jadi apabila AC atau unit pendingin, jika ada kebocoran, pasti refrigeran akan keluar. Mungkin begitu, Pak. Berarti tidak berlaku untuk unit baru ya, Pak? Kalau unit baru bisa jadi, Pak, karena panjang pipa atau kegagalan produksi, begitu. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya. Peserta bertanya menjawab ya. Ini Gitu Pak, ya. kalau dibangun itu karena di dalam instalasi pipa itu terdapat udara. Nah, jika udara itu tercampur dengan freon, dia jangka panjangnya akan merusak freon itu sendiri. Oke, saya lanjut lagi. Nah, untuk nomor 3, menghubungkan manifold gauge. Nah, selang untuk yang ini yang saya perumpamakan ini adalah untuk tekanan rendah, yaitu R22. Jadi makanya saya menggunakan selang yang berwarna biru. Nah, untuk tekanan tingginya yang saya bilang tadi warnanya warna merah. Dan selang kuning yang dihubungkan untuk ke freon. Nah, tahap keempat yaitu menyalakan dan membuka katup refrigeran. Kenapa saya mau tanya kenapa AC-nya harus dinyalakan? Mungkin ada yang tahu? Suasananya apa? Suhunya panas, ruangannya panas. Nah, mungkin kurang tepat. Ada lagi? Karena harus ada sistem sirkulasinya. Tekanan refrigeran itu adalah tekanan konstan di angka 260 PSI. Iya, betul. Nah, untuk tahapan awalnya yaitu untuk pengisian, yaitu nyalakan AC terlebih dahulu agar kompresor itu bisa menyirkulasikan yang lain. Untuk yang keduanya, buka katup pada tabung refrigeran. Katup refrigeran itu harus dibuka karena itu nanti akan naik masuk ke sistem pendinginannya. Setelah itu untuk mengeluarkan udara, nah itu dibuka, ada dua port. Nah, ikan yang kita pakai sementara yang biru berarti port merah itu kosong. Jadi yang merah itu kita buka sebentar dan langsung tutup lagi. Itu adalah cara untuk membuang udara yang masih tertinggal di dalam selang. Nah, untuk yang tahapan selanjutnya itu mulai pengisian buka katup dari manifold tadi. Nah, untuk pembukaannya itu jangan terlalu lama karena kalau nanti itu freon terlalu lebih akan bisa merusak sistem juga. Mungkin sampai di sini ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada saya lanjut. Nah, setelah itu pengisian membuka katup itu tidak lama harus ditutup. Nah, setelah itu adalah pemantauan. Kita pantau dulu. Kita pantau berapa tekanannya.
Kalau R22 maksimal adalah 60 sampai 80 PSI. Kalau R32 140 sampai 160 PSI. Begitu juga halnya R410, jadi sama 140 PSI sampai 160 PSI. Nah, setelah kita pantau, apabila belum mencapai tekanan yang kita harapkan, tetapi tegangannya atau arusnya sudah mencapai, kita cukupkan untuk pengisian. Karena jika arus akan berlebih, dia akan protek kompresor. Dan jika belum dua-duanya masih normal semuanya, jadi masih diharuskan tetap di yang sesuai standarnya. Dan itu hindari overcharge. Pastikan tidak mengisi refrigerant berlebihan, karena kalau berlebihan akan merusak sistem itu tadi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu penyesuaian dan penghentian. Sesuai tekanan harus berhenti, atau arus yang sudah sesuai harus berhenti. Terus yang selanjutnya yaitu cek suhu. Jadi kita harus bawa termometer juga untuk ke dalam ruangan. Kita cek suhunya bagaimana. Jika suhunya sudah di sekali, ya sudah kita hentikan itu untuk pengisiannya. Terus untuk yang tahapan selanjutnya itu cek kebocoran. Sebelum dimatikan kita cek lagi kebocorannya, entah itu sambungan pipanya, entah itu di krannya, atau yang lain-lain. Nah, masih ada kebocoran, jika masih ada kebocoran, hal yang sama akan terulang lagi di suatu saat. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu selesai dan melepaskan semua peralatan. Nah, saat melepas peralatan, unit AC jangan dimatikan terlebih dahulu. Karena kalau apabila unit AC dimatikan, dia akan berubah menjadi tekanan yang lebih tinggi. Nah, untuk tahapannya yaitu tutup katupnya dari manifold maupun di refrigerannya. Terus lepaskan selangnya. Nah, dalam melepas selang ini hati-hati, karena dalam menutup manifold dan menutup katup refrigeran, di dalam selang ini masih ada aliran, masih ada sisa refrigerannya yang tersimpan. Terus yang terakhir, matikan AC. Itu tahapan selesai untuk pengisian. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kembali? Iya. Kenapa biasa kalau kita di dalam ruangan, Iya. tiba-tiba hasilnya tidak terlalu Nah. apa yang menyebabkan itu? Untuk AC yang tidak terlalu dingin ada beberapa hal, Bu. Nah, mungkin pertama cuaca. Yang kedua, adakah kebocoran? Nah, yang ketiga perawatannya bagaimana? Jangan sampai 1 tahun belum dicuci. Itu yang bisa menyebabnya. Karena AC itu udara AC yang diolah adalah udara ruangan. Jadi kalau udara kotor, AC kotor, udara yang kita hirup pun juga kotor. Ada lagi yang bertanya? Untuk tahap akhirnya yaitu pengujian akhir, yaitu nyalakan kembali AC, hidupkan AC, biarkan berjalan dulu, bagaimana dirasakan. Nah, beberapa menit kembali lagi, apakah itu berfungsi dengan baik, apakah masih ada yang kurang. Nah, terus make sure lagi tekanan sekali lagi dalam unitnya bagaimana. Oke, ada yang bertanya? Tidak ada? Ya? Oh bisa Pak ya? Bagaimana Pak? Begini Mas, kan sudah Iya. dicabut manifoldnya. Iya. Terus Bapak bilang yakinkan lagi tekanannya, berarti dipasang ulang lagi? Bisa pasang ulang lagi. Oh dipasang ulang 2 kali. Make sure lagi daripada kita nanti di kemudian hari bermasalah lagi, kita akan kembali lagi. Oh iya baik.
terima kasih. Oke, kesimpulannya pengisian replikan kelinginasi dilakukan dengan mematikan AC, menyiapkan peralatan, menghubungkan selang ke port tekanan rendah yang akan AC, lalu mengisi refrigerasi sambil memantau tekanan yang hingga sesuai dengan spesifikasi. Setelah itu status semuanya ditutup dan selesai prosesnya. Oke, saya ganti bertanya untuk teman-teman yang di kelas. Berapa tekanan refrigeran R32? Adakah yang bisa jawab? Tadi kan sudah saya sebut. Ya, ayo apa? R22 tadi kayak 150 kalau tidak salah. Ada yang lain? 10. Untuk tekanan R jenis R32 yaitu 140 sampai 160 PSI. Oke ya. Oke, saya akan bagikan soal. Silakan dijawab. Bisa kan guys? Kecil jadi jarang. Saya kasih waktu 3 menit. Oh, 3 hari. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang ya. Bagaimana, sudah selesai untuk kerjaan pengerjaannya? Sudah. Saya ambil kembali. Jokowi ya, Jokowi yang bagus. Ya, akan saya koreksi dulu sementara. Untuk pilihan ganda ini saya lihat semuanya hampir 85% semuanya benar. Untuk EC-nya hampir sama juga, kurang lebihnya 85 juga. Mungkin sudah ini dapat semuanya. Alhamdulillah. Jadi untuk tugas tambahan untuk siswa semuanya yaitu buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai cara pengisian refrigeran pada unit tertentu. Nanti kita kumpulkan dalam bentuk soft copy paling lambat hari ini jam 12 malam. Silakan langsung di email ke email saya. Mungkin ada yang ditanyakan soal mengenai tugas. Siapa mengerti? Mengerti ya? Ya. Oke. Sebelum kita akhiri, kita bereskan dulu semuanya, barang-barangnya. Oke. Sudah semuanya, ada ini bereskan semua. Siap. Ya. Sebelum saya tutup. Oke ya, untuk pelajaran hari ini kita akhiri. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang agar bisa selamat sampai di rumah masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai saya tutup tugasnya.
dan sampai ketemu di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jago banget masuk.